Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan. Tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta, Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya. Mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS ini apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik, begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya, Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kalau Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata. Emang sama ya, Pak ya?